Bayangkan, kamu sedang berada di rumah, merasa aman dan sedang menelepon, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Dan saat kamu buka, dalam hitungan detik suara dor dor berbunyi. Dan kamu tidak lagi berada di dunia ini. Itulah yang terjadi pada Roger Forson, seorang anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang tewas ditembak polisi di apartemennya sendiri di Florida. 6 Mei 2024, sore hari di Florida, di dalam sebuah apartemen, Roger Forson sedang berada sendirian di rumahnya. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, dan sedang berbicara dengan pacarnya via FaceTime. Namun di luar apartemennya, pihak kepolisian menerima laporan dari seorang wanita yang kebetulan lewat dari gedung apartemen dan mendengar ada keributan di unit apartemen tempat Roger tinggal. Tapi keributan yang dilaporkan wanita itu tidak terjadi saat itu, melainkan laporan 2 minggu lalu. Geramnya lagi, wanita tersebut tidak tahu persis unit apartemen mana keributan itu berasal. Namun dia menduga-duga unit tersebut adalah unit apartemen 1401 milik Roger. Sayangnya bukannya meminta informasi detail, polisi itu langsung ke unit apartemen Roger untuk melakukan pemeriksaan. So it's hit number 4, huh? Yeah. Okay. You do me a favor, we stand out there and direct the other deputy that's coming to this area? It's you're gonna go up to the fourth floor and it's gonna be on this side. Gotcha. Tiba di apartemen 1401, polisi itu mengetuk pintu tanpa mengumumkan siapa dirinya dan bergerak ke sisi lain. Pada saat yang sama, Roger sempat mengintip dari lubang pintu namun tidak ada orang. Sekitar 30 detik kemudian, polisi itu kembali mengetuk pintu dan teriak memberitahu identitasnya dan meminta Roger membuka pintunya. Sekitar 10 detik kemudian, polisi melakukan hal yang sama hingga 3 kali. Sheriff's office, open the door! Sheriff's office, open the door! Sementara Roger yang dari awal mencoba mengintip dari lubang pintu dan tidak melihat siapapun di luar, dia lalu mempersiapkan senjata di tangannya untuk membela diri jika ternyata penjahat masuk secara paksa dan melukainya. Sayangnya keputusan Roger memegang senjata membawanya ke situasi yang lebih berbahaya. Roger lalu membuka pintu sambil memegang pistol yang diarahkan ke lantai. Saat pintu terbuka, tidak ada aba-aba dan tidak ada peringatan. Dalam hitungan detik, polisi itu lalu menghujani Roger beberapa kali tembakan hingga dia terkapar ke lantai. Dalam waktu yang sangat singkat, Roger tewas. Sheriff's office, open the door! Step out. Polisi yang menembak Roger akhirnya dipecat dan dipenjara dengan dakwaan pembunuhan dengan senjata api. Mirisnya, 6 hari kemudian polisi itu dibebaskan dari penjara setelah membayar jaminan sebesar 100.000 US dollar. Kejadian ini pun langsung memicu gelombang reaksi publik. Publik berasumsi respon polisi itu berlebihan dan melanggar kebijakan kepolisian. Apalagi Roger tidak mengarahkan pistol ke arah polisi saat pintu dibuka, melainkan diarahkan ke lantai. Sementara pengakuan polisi saat itu, dia panik dan berpikir dia akan ditembak sehingga melakukan tindakan melumpuhkan daripada menghindar. Sebagian pihak berpendapat polisi itu bisa jadi salah alamat atau mendatangi unit apartemen yang keliru, di mana keributan bukan berasal dari unit Roger, melainkan unit lain. Apalagi wanita yang melaporkan itu tidak tahu persis sumber keributan yang dia dengar dan hanya menduga-duga. Hingga saat ini, kasus penembakan Roger Flotson belum selesai sepenuhnya. Meskipun peristiwa ini sudah terjadi 2 tahun lalu dan kasusnya masih dalam tahap prasidang atau menunggu jadwal pengadilan lebih lanjut. Namun jika polisi itu terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman 30 tahun penjara. Sementara keluarga Roger masih menuntut penyelidikan kasus ini dipercepat dan meminta diubahnya kebijakan dalam penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan. So, bagaimana pendapat teman-teman soal kasus ini?